Jadi sebenarnya saya itu mau beli Xiaomi Watch 5 karena Wear OS ya. Tapi pas lihat sesama Wear OS, si Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini juga lagi ada potongan harga di tanggal kembar, jadi saya CO dan memilih si Samsung ini. Kalau dari segi harga memang Xiaomi ini terlihat lebih murah ya, tapi bukan yang murah banget. Teman-teman udah pasti pada tahu lah ya untuk harganya si Xiaomi ini. Di video kali ini saya akan bahas Samsung Galaxy Watch 8 Classic dari hal yang penting-penting aja nih selama pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan. Oh ya, saya akan sedikit compare dengan smartwatch lainnya di video kali ini. Hal pertama yang langsung kerasa sama saya ini di bagian build quality-nya ya. Ini premium pakai banget. Untuk material bodinya ini menggunakan stainless steel dengan rotating bezel, ciri khas dari smartwatch Samsung Classic ya. Feel-nya ini ketika digenggam atau dipakai lumayan berasa bobotnya. Begitu dinyalain, untuk layar AMOLED-nya ini cakep, pakai banget. Untuk kegiatan di outdoor ini udah pasti aman banget ya. Kecerahan brightness-nya cukup tinggi. UI-nya smooth, Wear OS plus One UI smartwatch dari Samsung. Untuk navigasinya sendiri dia menggunakan dua mode ya. Bisa pakai bezel yang di-rotate ataupun layar sentuh. Menurut saya sendiri untuk experience-nya ini berbeda ya daripada smartwatch kebanyakan yang cuma menggunakan layar sentuh aja. Fitur unggulan dari Galaxy Watch 8 Classic ini menurut saya ini untuk Wear OS-nya matang lah ya, boleh dibilang. Dia sudah ada Google Maps, Play Store, dan juga ada WhatsApp. Nah, ngomong-ngomong soal WhatsApp, ketika saya gunakan untuk WhatsApp, fitur ini ya, ini tidak bisa di mirroring dari smartphone kita. Jadi benar-benar harus WhatsApp utama dari smartphone-nya. Jadi kalau saya mirroring itu nggak bisa kebaca di aplikasi WhatsApp Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini. Untuk Google Maps ini saya sangat amat suka ya ketika ditampilkan di layar Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini terlihat cukup bagus. Dia bisa di zoom in, zoom out menggunakan rotating bezelnya. Menurut saya yang agak kurang ini di bagian Play Store. Jadi pengunduhan aplikasi di Play Store itu terbatas, tidak seperti di smartwatch Wear OS lainnya yang bisa menggunakan atau download aplikasi seperti game, YouTube, atau yang lainnya ya. Kebanyakan sih di smartwatch China ya. Tapi kalau di Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini tidak bisa guys. Jadi kebanyakan untuk watch face, aplikasi kesehatan itu bisa. Tapi seperti YouTube saya cari itu tidak ada. Kalau Spotify ada. Kemudian untuk fitur kesehatan. Untuk fitur kesehatannya dia sudah ada ECG pastinya yang bisa kita gunakan dengan menempelkan kedua jari kita ke tombol smartwatch-nya. Tapi kadang-kadang itu bisa, kadang enggak loh guys. Ini nggak tahu kenapa ya. Kemudian juga ada body composition. Lalu sleep tracking ini menurut saya juga saya suka ya. Untuk datanya benar-benar detail banget yang ditampilkan di smartwatch. Terutama untuk di aplikasinya Samsung Health. Dan di sleep tracking ini juga saya gunakan atau saya compare dengan smartwatch lainnya yaitu Amazfit Active 3 Premium yang saya gunakan bebarengan ketika waktu tidur. Saya melihat ada perbedaan yang memang sih nggak terlalu jauh banget untuk perbedaannya. Bisa dilihat dari skor tidur, durasi tidur, sampai untuk deep sleep atau tidur ringan REM. Ini bisa terlihat agak berbeda ya, tetapi tidak yang terlalu jauh banget. Kualitas GPS-nya sendiri kalau menurut saya dibilang akurat sekali 100% juga enggak ya, karena tergantung dari cuaca dan tempat tinggal kita. Kalau kebanyakan gedung atau banyak lalu lintas yang padat itu biasanya berbeda-beda sih. Enggak akurat 100% untuk jalur lintas maps GPS-nya. Jadi ada beberapa kali untuk tampilannya ini keluar jalur ya, garis lintas GPS dari Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini. Dan lagi untuk performa chipset baru, dia pastinya lebih cepat dan efisien. Ngomong-ngomong soal efisien daya, untuk daya tahan baterainya ini ya kalian udah pada tahu lah ya untuk Wear OS seperti apa. Tetapi yang ketika saya gunakan si Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini cukup berbeda sih, bisa tahan sampai 2 harian. Sekali lagi ini tergantung dari penggunaan kita masing-masing. Kalau saya tes untuk always on display nyala, GPS nyala, sensor saya aktifkan semua. Ini semalaman ya saya gunakan dari malam sampai pagi. Pukul 8 pagi itu turunnya 33%. Sekali lagi dengan sensor semua AOD saya aktifkan. Tetapi ketika tanpa AOD, GPS, WiFi semua saya nonaktifkan kecuali sensor kesehatan aja yang berjalan secara dinamis atau terus menerus. Sampai 1 harian ini turunnya 30%. Bedanya sedikit banget ya, sekitar 3% aja. Ya lanjut ketika saya gunakan untuk sehari-hari pemakaian saya di lengan saya yang kecil ini, lingkar lengan saya ini 16 cm, bisa dilihat untuk smartwatch sendiri ini terbilang besar ya. Dengan ukuran juga yang lumayan tebal, kalau saya ukur untuk diameter sendiri
46 mm dengan ketebalan 14 mm. Lak to laknya ini dari strap 58 mm. Strap ukuran lebarnya nih standar lah ya, 22 mm. Tapi dia nggak sembarangan bisa ganti strap sih kalau saya perhatikan ya, karena dia ada penyangga strap yang menjadi satu dengan strapnya. Lalu bobotnya sendiri saya timbang tanpa strap dia ada di 62,7 gram. Dengan strap keseluruhannya ini ada di 86,2 gram. Nggak nyampe 100 gram sih. Tapi udah lumayan berasa sih berat bobotnya ya. Karena materialnya yang saya tadi bilang di awal ini menggunakan stainless steel yang cukup berasa bobotnya ketika digunakan atau dipegang ya. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi Watch 5 bagaimana nih? Untuk di harganya sendiri kita bisa lihat lebih tinggi si Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini ya. Kalau saya waktu beli itu ada promo dan saya dapat di harga 5,8 juta lebih. Potongan harganya lumayan di 370 ribuan. Dan yang bisa saya dapati ketika menggunakan Samsung Galaxy Watch 8 Classic dibanding Xiaomi Watch 5 yaitu dia menggunakan Wear OS, sama-sama Wear OS tetapi Samsung ditambah dengan One UI-nya yang begitu smooth. Kemudian untuk navigasi ada rotating bezel dan juga layar sentuh. Jadi ada dua mode ya. Sedangkan Xiaomi kan hanya layar sentuh aja. Kemudian baterai yang saya lihat di deskripsi produk Xiaomi itu lebih lumayan ya. Bisa sampai 4 atau 6 harian. Dibandingkan dengan Samsung ini 1 sampai 2 hari aja. 2 hari aja itu mesti diirit-irit sih kalau menurut saya. Ya walaupun saya belum nyobain secara langsung ya si Xiaomi Watch 5 ini, tetapi saya udah pernah megang di Xiaomi Store langsung. Menurut saya itu untuk kualitas itu benar-benar bagus, layarnya juga cakep, AMOLED-nya ya, dan layar sentuhnya cukup oke. Tapi untuk kualitas GPS yang saya lihat dari teman-teman reviewer yang lain, saya merasa itu kurang baik aja sih, kurang akurasinya kurang ya kalau saya perhatikan. Dan harganya yang menurut saya agak tinggi ya, overprice. Memang lebih murah dibandingkan Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Kalau menurut pendapat saya pribadi, saya lebih condong atau lebih suka dan saya akan mengambil Samsung aja sekalian, brand dari Samsung ya. Walaupun memang ada harga yang harus dibayar lebih mahal dan baterainya cuma sekitar 2 harian. Mungkin yang jadi kekurangan lagi dari Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini ada di bagian watch face pilihan dari Samsung Health sendiri atau wearable ya. Ini menurut saya kurang banyak atau ya begitu-gitu aja gitu. Nggak terlalu yang banyak banget bervariasi seperti Xiaomi gitu ya. Mungkin di bagian kekurangannya seperti itu. Dan kesimpulan dari saya pribadi, Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini menurut saya ini benar-benar premium, pakai banget. Untuk fitur kesehatannya terbilang lengkap dan yang suka rotating bezel ini kepake banget ya. Ciri khas dari Samsung Galaxy Watch Classic. Oh ya, satu hal lagi untuk smartwatch dari Samsung Galaxy Watch 8 Classic ini, walaupun dia sudah Wear OS, dia belum ada SIM card ya. Jadi belum bisa memasukkan SIM card fisik ke smartwatchnya. Ya, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Semingguan memakai atau menggunakan Samsung Galaxy Watch 8 Classic menjadi daily driver saya. Kalau kalian tim Samsung, Xiaomi, atau Amazfit nih, bisa tulis di kolom komentar. Save ready and nantikan video saya selanjutnya. Bye.